Bagaimana saya 35 tahun di Tritunggal. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies ya. Ada orang yang menanyakan ke saya, Pak Pendeta HTD, mbok bersaksi bagaimana Pak Pendeta HTD ini kan sekarang jadi pendeta paling fenomenal ya toh. Di Indonesia ini ya cuman ada pendeta HTD yang kayak gini. Apanya maksudnya? Ya saya sudah tua, udah 60 tahun ya. Kalau Anda mau lihat fenomenal dari sisi apa, wong rambutnya udah putih nih ya, rambutnya udah putih, udah biasalah standar umur 60 ya. Bukan itu Pak HTD, tapi pemahaman yang fenomenal ya, satu-satunya lah di Indonesia ini. Oh gitu ya. Baik, saya akan bersaksi ya. Sampai umur 16 tahun mau masuk SMA, saya itu muslim. Oh, iya dong. Ya, semua keluarga saya keluarga muslim ya. Saya jago ngaji ya. Ngaji jago waktu itu di seusia saya jago ngaji. Azan juga jago. Di mana Pak? Di salah satu kampung yang sekarang ini dekat sama Bandara Yogyakarta, tepatnya di Kulon Progo ya. Kecamatannya Temon ya. Desanya namanya Kaligintung ya. Tapi saya tidak lahir di situ, saya lahir di Jogja, di sana di dekat Candi Prambanan ya. Disunat Pak ya, disunat sama bongnya itu tukang sunat Pak Noto Bogem ya. Kalau Anda dengar saya ngomong gini, "Wah, Pak itu disunat di Noto Bogem." Iya. Ya waktu itu ya. Seperti itu, Bogem itu di daerah ya Bogem itu sebelum Prambanan. Jadi saya kalau ke Jogja mau ke Solo, saya ingat ini dulu saya lahir di sini. Sekarang udah nggak ada, di rumah itu udah dibeli orang lah. Dulu saya lahir di sini, saya disunat di sini, tempat mainku di situ, itu saya masih ingat dulu ya. Oke, itu sampai umur 16 tahun saya masuk di SMA di Wates itu Kulon Progo Yogyakarta ya. Dulu sangat minus daerah itu, tapi sekarang sejak ada bandara internasional Yogyakarta ya lumayan lah ya. Ya, dari desa itu di Kecamatan Temon di Kaligintung itu, kalau Anda pernah lewat di situ nanti ada pemakaman raja-raja namanya Girigondo, itu saya sering main di situ dulu. Oke, jadi sampai umur 16 tahun saya muslim ya, rajin sholat, rajin baca kitab, ngaji ya, termasuk juaranya azan lah dulu ya, ada lomba azan dulu ya, sampai level kabupaten tuh masih ingat saya. Lalu pertobatan saya karena saya mendengar suara, ini mendengar langsung suara, "Kamu ikut aku." Itu suara Yesus. Yesus tidak memerintahkan kamu jadilah orang Kristen atau kamu jadilah orang Katolik atau kamu jadilah orang Protestan. Yesus berkata, "Kamu ikut aku." Sejak saat itulah saya masuk SMA, saya ya dibaptis dengan baptisan gereja Protestan. Ya, ada satu gereja Protestan di Wates tuh ya. Oke, lalu saya kuliah dong, SMA lulus saya kuliah ya. Selama kuliah saya masih masuk di gereja Protestan ya. Lalu saya masuk ke gereja Katolik. Katolik itu 1 tahun lebih dikit lah. Habis dari Katolik saya masuk ke Mormon. Mormon itu nama gerejanya keren. Gereja Yesus Kristus Orang Kudus Zaman Akhir ya. Saya kan pencari kebenaran saya itu ya. Jadi ini gerejanya kudus nih. Saya dibaptis pertama kali di gereja Protestan, lalu yang kedua di gereja itu Mormon ya. Kurang lebih ya mungkin setahun lah gitu ya. Dibaptis juga saya. Terus yang ketiga saya di Saksi Yehova ya. Dulu namanya Saksi Yehova, belum Balai Kerajaan Saksi Yehova belum. Dibaptis juga ya, dibaptis ya. Pakai kitab, kalau dulu nggak dicemplungin, nggak tahu sekarang ya. Seperti itu lumayan 2 tahun. Saya termasuk pemberita dari Saksi Yehova saya ya dulu ya. Terus saya
Katolik sudah, terakhir adalah masuk di gereja karismatik yang berbahasa roh, itu cukup lama itu. Sampai terakhir 6 tahun lalu saya sebagai Alkitabiah Allah Esa. Selama perjalanan 35 tahun saya di Tritunggal ya. Saya berusaha untuk disekolahin di sekolah teologi ya, dicoba di Petamburan, kemudian dicoba di Cianjur juga. Tidak ketemu karena waktunya yang tidak cocok. Saya sendiri masih kerja waktu itu ya. Ya, oleh om saya, Om Sugih Darsono yang mengajak saya untuk itu, almarhum ya, itu papi angkat saya. Dulu adalah ketua atau presiden chapter Full Gospel ya, Full Gospel Fellowship itu ya, 2 kali ya di Jakarta Pusat ya, di nasional lah begitu. Dulu pada waktu saya masih di gereja karismatik ya, yang berbahasa roh Sikara Lama Raba-Raba itu ya. Papi saya itu sudah tidak menjabat ya. Lalu ketemu ketika di sebuah yayasan ya, saya ketemu sama dia, sama beliau. Saya tidak pernah kenal sama beliau, tetapi mungkin beliau dapat hikmat dari Allah. Entah lihat apa dengan saya ya, itu kamu harus sekolah pendeta katanya. Dicarilah saya di Petamburan, karena saya kan latar belakangnya dari karismatik ya, jago berbahasa roh, raba-raba ya, makin diraba makin terasa seperti itu. Ya, dimasukin, mau dicariin sekolah ya, sekolah di Petamburan nggak dapet, di Cianjur nggak dapet. Sudah, lalu diatur waktu dengan Sabtu Minggu doang ya, nggak bisa juga karena saya kan masih kerja posisi. Terus beberapa bulan kemudian tiba-tiba dia nongol ke kantor. Henry, aku sudah dapat nih katanya, kamu sekolah di pengajaran lewat internet ya, apa lewat dulu namanya apa sih yang pakai pemancar itu namanya, email, lewat email ya. Internet sudah, tapi lewat email, belum ada yang lain. Waktu itu eranya masih belum BlackBerry ya, pakai email, pokoknya semua pakai email. Pengajaran dari Australia ya, dibiayain ya. Jadi saya dibayar sampai lunas ya, sampai lunas 22 juta tahun 2009 22 juta dibayarin sampai lunas ya. Belajar pakai email ya, pakai email. Saya memanfaatkan email kantor ya, tempat kerja. Udah gitu, saudara ini tanya apa, dikirimin pengajaran, nanti ada disuruh jawab dan seterusnya. Sekali-sekali ada pertemuan dari Australia masuk ke datang ke Indonesia. Pengajarannya adalah Allah Esa, menolak Tritunggal ya. Lalu di saat yang sama saya mendengarkan radio Pelita Kasih. Di situ yang mengadakan siaran mentor saya, Pendeta Yosua Tewuh dan Pendeta Mangapul Sagala. 2 pendeta ini saya demen gitu, karena semangat ya. Kalau Mangapul Sagala itu masih Tritunggal. Nah, Yosua Tewuh ini sudah mulai Allah Esa, kok cocok dengan pengajaran yang saya sedang pelajari dari Australia. Saya lulus 2011 dengan statusnya ya The Bachelor of Bibliology Studies, disingkatnya BBS ya. Saya sering mendengarkan tayangan Pak Pendeta Joshua Tewuh di Pelita Kasih. Saya sering ikut dalam session tanya jawab, bertanya berjawab begitu. Lalu dia mengadakan debat juga, debat dengan dulu namanya Iksan Mokoginta, kemudian dengan Yahya Waloni dan lain sebagainya. Dan saya ikut, walaupun tidak ikut, tapi saya ikut sebagai audien 2 kali di Gedung Sinar Harapan, Sinar di tempat radio Pelita Kasih itu. Satu lagi di daerah sini, agak Cawang sini, dekat rumah sakit Budi Asih itu. Saya ikut dua-duanya ya. Saya ikut dua-duanya, dengan ikutnya dalam arti ya hanya mendukung aja lah, mendukung begitu ya. Terus berjalan biasa seperti itu. Saya lulus 2011 ya, berjalan biasa karena aku masih kerja gitu. Aku masih kerja. Terus suatu saat saya waktu itu sudah ada WA ya, kalau tidak salah sudah ada WA. Saya di WA oleh istri Pak Pendeta
Pendeta Yosua Tewu, Ibu Esther Rumapea, lalu saya disuruh ikut pengajaran beliau di tempatnya Pak Gilbert Rumoindong di daerah Tanah Abang itu apa namanya itu, apalah namanya, agak lupa saya, di situ gedungnya ya. Saya baru tahu itu, oh itu gerejanya Pak Pendeta Gilbert. Selama ya hampir 2 tahun lah saya ikut dengan Pak Gilbert dan Pak Joshua Tewu ya. Ya, cuman itu saja. Terakhir itu 18 Mei 2018. Ya. Kok tahu, Pak? Ya, karena di saat itulah, di titik itulah saya berdiskusi dengan Pak Pendeta Joshua Tewu bahwa saya sudah diberi hikmat oleh Roh Kudus bahwa akan keluar dari gereja itu, gerejanya Pak Joshua, tentu saja gerejanya Pak Gilbert juga ya. Begitu, dan ternyata Pak Gilbert itu adalah anak didiknya dari papi saya. Jadi saya dibawain foto-fotonya Pak Pendeta Gilbert gitu. Hen, kamu kasih ke Pak Gilbert ini, kamu ikut sana. Mungkin sudah ditelepon kali ya, sudah ditelepon. Itu kenapa saya bisa masuk dengan tempatnya Pak Pendeta Gilbert di apa itu, gedung apa itu gede itu ya, di sana ya. Begitu ya. Terus sampai 18 Mei 2018 saya keluar. Sebelumnya saya pun sudah membuat tayangan di YouTube, tapi yang pemicu membuat saya keluar adalah tayangan saya sebaiknya jangan lakukan doa Bapa Kami. Heboh, seluruh Indonesia heboh ya. Lalu saya dipanggil oleh Pak Joshua Tewu tentu saja. Saya debat tuh, session debat 2 jam itu. Ya. Akhirnya ujung-ujungnya sudahlah ya, karena tidak ada titik temu. Saya tetap meyakini bahwa Allah itu esa. Pak Jos itu juga Allah itu esa, cuman belum berani mengatakan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah. Kalau satu-satunya dia belum berani. Dia mengatakan, Pak Hen, ya apa salahnya saya manggil Bapak? Bapak itu adalah nama yang begini, panggilannya begini begitulah. Ya. Walaupun saya sudah tegaskan Bapak itu kiasan Yesus Allah, belum mengerti. Itu 2018, 6 tahun lalu, 6 tahun ya, 6 tahun lalu, 5 menuju 6, 5 tahun menuju 6. Lalu saya mendirikan Gaifu ya, Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama ya, seperti itu. Lalu baru 5 menjelang 6 tahun lalu saya betul-betul menjadi mengimani Allah Esa. Ya, lalu mentor saya Pak Gilbert dan Pak Joshua Tewu masih tetap sama, belum berubah. Mengakui, jadi saya tahu persis bagaimana sejarahnya Pak Joshua Tewu ini, termasuk Gilbert ya. Dulu membuat dua pengakuan iman, yang satu mengimani Tritunggal, sebelah sini mengimani Allah Esa. Kalau Pak Pendeta Joshua Tewu Allah Esa, cuman belum berani kalau satu-satunya. Di situ aja nggak beraninya. Allah itu satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan Yesus Kristus itu belum berani kalau satu-satunya. Jadi Pak Jos ini masih mengimani Yesus itu Allah, Pak Hen, betul. Bahkan spanduk di belakang mimbar itu tulisannya 1 Yohanes 5 ayat 20. Tapi dia tidak berani Yudas 1 ayat 25 atau Roma 16 ayat 27. Yesus Kristus itu satu-satunya Allah penuh hikmat, nggak berani. Tidak berani juga Yesus Kristus itu Allah segala masa, Alfa Omega. Untuk meyakini Alfa Omega itu Yesus, dia nggak berani. Alfa Omega itu Bapa katanya. Lu tulisannya Yesus kok, dia bilang Bapa. Sampai hari ini masih belum berubah, setahu saya seperti itu. Jadi itu kesaksian saya 35 tahun saya di Tritunggal. Mengapa para pendeta itu sangat susah untuk keluar dari Tritunggal. Padahal Tritunggal tidak ada ayatnya ya, karena mereka sudah tergabung dengan yang namanya sinode. Mereka dipanggil, nanti dapat amplop. Kalau mereka meninggalkan itu susah, nanti nggak punya penghasilan ya. Beda dengan saya itu punya kerjaan, itu dia bedanya. Jadi saya itu punya pekerjaan dulu, baru saya jadi pendeta memberitakan tentang Injil Kristus. Jadi aku nggak peduli dengan persepuluhan. Waktu itu heboh.
Jangan doa Bapa kami, jangan mengambil persepuluhan. Persepuluhan buah sulung itu dosa kuadrat. Hebohlah semua. Ya, seperti itu. Jadi itulah ya. Jadi itu terus saya berkembang terus ya. Dulu saya tidak pernah membaptis. 35 tahun di Tritunggal saya tidak pernah membaptis satu orang pun. 5 tahun ini menjelang menuju 6 tahun. 6 tahunnya nanti 2024. Sekarang 5 tahun setengah ini kami sudah membaptis 1.100 orang. Ya, 200 lebih diantaranya dari umat Muslim. Ya, saya membaptis orang Muslim banyak ini, 200 lebih sudah di cross check kemana-mana. Ya, dari Katolik banyak, tapi kalau dari Katolik kebanyakan balik lagi. Ya, itu yang mantap-mantap itu biasanya dari ini karismatik, dari gereja-gereja adat ya, Protestan itu kalau sudah tobat mantap itu. Kalau Katolik itu masih nanti bolak-balik lagi, masih inilah ya. Bapak Ibu Saudara, mengapa Tritunggal begitu sulit untuk meninggalkan doktrin? Karena terikat oleh sinode ya. Tuhannya adalah perutnya, Filipi 3:19. Mereka yang pikirin perutnya, Pak. Loh, kalau aku meninggalkan sinode, aku nggak khotbah ke sana, kan sekali khotbah lumayan. Sekarang ini 400.000 ya, minimal 400.000 ya. Gereja-gereja yang lebih besar mungkin bisa lebih ya. Jadi khotbah saya bukan soal Alkitab, yang penting cocok dengan doktrinnya ini gereja. Akhirnya seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Saya out of box, saya meninggalkan itu. Ya, saya mencari kebenaran. Karena aku ini dipanggil oleh Yesus, kamu ikut aku. Ya. Dan sekarang ya sudah kami membaptis itu, cabang-cabang kami sudah ada dari Sabang sampai Merauke ya. Kami ini Kristen, Pak. Jadi saya tidak mengikuti aliran gereja apapun, saya murni kembali kepada Holy Bible ya. Tidak ada sih Holy Bible, maksudnya the scripture itu kan kitab suci. Saya kembali ke kitab suci ya, tidak memungut persepuluhan, tidak memungut buah sulung ya. Tidak mendirikan gedung gereja, tapi kami mendirikan gedung pertemuan umum, mendirikan hotel, mendirikan restoran-restoran atau gedung pertemuan umum lainnya. Di dalam gedung pertemuan umum itu bisa dipakai untuk beribadah, bisa disewa orang lain juga ya. Kami tidak tergabung dalam sinode apapun ya, dan kami murni dan konsekuen hanya apa yang tertulis di Alkitab. Ya, kami ini orang Kristen ya, bukan orang Protestan, bukan orang Katolik, bukan orang karismatik. Kami ini orang Kristen ya. Itu kesaksian saya selama 35 tahun di Tritunggal. Mengapa Tritunggal begitu sulit untuk menerima kebenaran Alkitabiah? Allah itu esa. Esa itu artinya satu, pasti roh, pasti maha hadir, satu roh, roh yang sama dan punya nama Yesus dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. That's it. Haleluya. Amin.